Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan selalu. Perkenalkan, nama saya Deniko Kalawak dari kelas EPAK NIRM seri 10 2019 6904. Di sini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan, yaitu tentang perkembangan masa dewasa akhir atau lanjut usia. Memasuki lanjut usia merupakan periode akhir dalam rentang kehidupan manusia di dunia ini. Banyak hal yang penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Tahap-tahap perkembangan dewasa. Menurut Erik Erikson, tahap-tahap perkembangan dewasa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masa dewasa awal dari rentang umur 20 sampai 30 tahun. Yang kedua masa dewasa madya dari rentang umur 30 sampai 60 tahun. Yang ketiga ada masa dewasa akhir rentang umur 60 tahun ke atas. Karakteristik dewasa akhir atau lanjut usia. Adanya penurunan atau kemunduran atau regresi yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Perbedaan individu dalam efek penuaan, ada yang menganggap periode ini sebagai waktu untuk bersantai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Ada stereotip mengenai lanjut usia yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu membutuhkan energi karena mereka sudah lemah. Tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Mempunyai status minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Adanya perubahan peran karena tidak adanya data lagi dengan kelompok yang lebih muda. Penyesuaian diri yang buruk timbulnya karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Adanya keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Tahap-tahap perkembangan dewasa akhir atau lansia. Yang pertama ada perkembangan fisik. Pada masa lansia terlihat pada perubahan fisiologis yang bisa dikatakan mengalami kemunduran. Menurut Harlock tahun 1980, terjadi perubahan fisik berupa penampilan pada usia dewasa akhir, diantaranya pada daerah kepala, daerah tubuh, dan daerah persendian. Perkembangan kognitifnya, kecepatan memproses, mengingat, dan memecahkan masalah. Sekarang telah menerima secara luas bahwa kecepatan memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Ada juga beberapa bukti yang menunjukkan orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan informasi yang telah disampaikan dalam ingatannya dan secara efektif menggunakan imajinasi mentalnya di dalam ingatan. Orang yang sudah tua menjadi pelupa, reaksi terhadap rangsangan semakin lambat. Contohnya ketika ditusuk duri, orang tua tersebut akan memerhatikannya ketika sudah ada darah yang menempel pada tangan. Orang yang sudah tua itu sebagian memusuhi generasi muda, mempertahankan cara lama dan tidak ingin adanya perubahan. Contohnya pada orang-orang tua kita dulu, mereka selalu menganggap bahwa penerapan pendidikan orang dulu lebih bagus daripada yang sekarang misalnya. Perkembangan kepribadian. Perkembangan ini merujuk kepada teori psikoanalisa atau Freud. Freud percaya pada usia lanjut kita kembali kepada kecenderungan naristik atau masa kanak-kanak awal atau regresi. Adanya tindakan yang dibuat harus diperhatikan kepada orang lain. Ketika itu tidak bisa dilupakan, maka tidak akan memperoleh kepuasan. Carl Jung mengatakan pada usia lanjut, pikiran tenggelam jauh di dalam ketidaksadaran. Berdasarkan pendapat Jung, hal yang membuat orang yang sudah tua mudah lupa karena sulit memanggilnya kembali ke alam sadar. Perkembangan sosial. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap 8,
integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Tahun-tahun akhir kehidupan merupakan suatu masa untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama masa hidupnya. Jika kehidupannya selamanya dapat dijalani dengan baik, maka akan merasakan kepuasan atau integritas pada masa tuanya. Dan sebaliknya, mereka mengeluh sangat pelupa, kesulitan dalam menerima hal baru, dan mereka juga merasa tidak tahan dengan tekanan. Perasaan seperti ini membentuk mental mereka seolah tertidur, dengan keyakinan bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk mengerjakan hal-hal tertentu. Mereka menarik diri dari bentuk kegiatan. Perkembangan emosi, kebahagiaan pernikahan orang dewasa lanjut dipengaruhi pasangannya, atau menyangkut konflik personal, misalnya penuaan, sakit, dan kematiannya. Orang dewasa lanjut yang memiliki pasangan cenderung lebih bahagia daripada yang sendiri. Menjadi nenek atau kakek merupakan sumber pemenuhan emosional, menimbulkan perasaan persahabatan. Persahabatan dengan teman sebaya muncul lagi. Tugas perkembangan dewasa akhir lansia yaitu menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik. Misalnya timbulnya keriput pada diri kita, timbulnya keriput pada bagian-bagian kulit tertentu, menyesuaikan diri pada masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Contohnya tidak foya-foya lagi, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan diri, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas dan harmonis. Dan orang pada tahap dewasa akhir cenderung lebih mudah tersinggung karena mungkin karena pemikiran mereka sudah kembali pada masa kanak-kanak seperti yang dikatakan pada materi tadi. Sekian dan pemaparan dari materi saya, kurang lebihnya mohon diterima. Terima kasih.